Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep putri salju 3 bahan saja. Jadi tidak ribet dan bahannya sangat simpel dan sederhana. Bisa dijadikan ide jualan sahabat ya menjelang lebaran seperti ini. Dan kuenya rasanya sangat lumer, rasanya enak dan tahan lama. Bahan-bahannya tentu saja terdiri dari 3 bahan, yaitu tepung terigu sebanyak 300 gram, gunakan terigu protein sedang. Kemudian 200 gram butter atau mentega, atau dicampur juga bisa ya. Dan 40 gram gula halus. Hanya 3 bahan ini saja. Jadi sangat simpel ya sahabat bahannya. Cukup ekonomis. Kemudian jangan lupa mencuci tangan hingga bersih terlebih dahulu, atau gunakan sarung tangan plastik jika ada, agar makanannya tetap steril dan tahan lama. Cara membuatnya. Langkah pertama, kita campurkan mentega dengan gula halusnya. Di sini Wangi Pandan menggunakan mentega dicampur dengan butter. Namun jika sahabat menggunakan mentega saja juga bisa ya, atau butter saja. Kemudian kocok hingga adonan ini tercampur rata. Di sini Wangi Pandan hanya menggunakan whisker saja ya. Namun jika sahabat membuatnya dalam jumlah banyak, Wangi Pandan sarankan menggunakan mixer. Hingga adonan ini berwarna putih pucat seperti ini dan sedikit mengembang. Kurang lebih jika menggunakan whisker selama 10 menit. Setelah itu campurkan tepung terigunya. Nah sahabat, terigunya dicampurkan secara bertahap saja ya, agar mudah untuk mencampurkannya. Nah seperti ini ya. Di sini Wangi Pandan membaginya menjadi 3 tahapan agar memudahkan kita mencampurkannya. Kemudian aduk hingga benar-benar tercampur rata dan dapat dibentuk seperti ini. Setelah itu, jika sahabat ingin membuat 2 varian atau 3 varian, dapat dibagi adonan ini. Di sini Wangi Pandan membuat 2 varian ya, yaitu yang rasa original dan satu lagi diberi perasa pandan atau pasta pandan. Wangi Pandan menambahkan sebanyak kurang lebih 2 tetes pasta pandan ke dalam sebagian dari adonan ini. Kemudian campur hingga rata dan warnanya menjadi seperti ini. Siap untuk kita bentuk. Kemudian karena tanpa menggunakan oven, siapkan teflon dan saringan seperti ini. Bisa juga wajan atau panci. Dan saringannya akan kita olesi dengan sedikit mentega. Jadi jangan langsung ya sahabat, agar tidak menjadi gosong bagian bawahnya. Nah kemudian gunakan saja untuk teflonnya ini yang sudah lama, jangan menggunakan yang masih baru, agar teflon sahabat tidak mudah mengelupas bagian dasarnya, karena akan dipanggang di atas kompor. Dan siapkan juga penutupnya seperti ini. Kemudian bentuk adonan. Di sini Wangi Pandan menggunakan takaran sendok takar agar ukurannya sama besar. Namun jika sahabat langsung mencomotnya saja juga bisa ya. Sama saja dikira-kira. Nah seperti ini ya, dibulat-bulatkan. Untuk bentuknya sahabat dapat menyesuaikan dengan selera sahabat. Bisa berbentuk bulat,
lonjong, atau diberi cetakan. Di sini wangi pandan menggunakan cetakan berbentuk kerang seperti ini. Jadi bentuknya nanti merupakan putri salju bentuk kerang. Harga dari cetakan ini seharga Rp27.000 saja di toko online. Sahabat dapat juga membelinya di pasar tradisional. Biasanya juga tersedia ya di toko perabotan alat dapur. Kemudian cetak satu persatu dari adonan ini hingga seluruhnya tercetak. Nah, seperti ini ya. Cetak seluruh adonan. Setelah menghasilkan beberapa, sahabat dapat langsung memanggangnya yang sudah jadi ini ya, olesi permukaan saringan dan dengan mentega ya. Lalu atur atau tata adonan ini atau putri salju ini di atas saringan. Kemudian panaskan teflon selama 30 detik atau sekitar setengah menit. Setelah teflonnya panas, masukkan saringannya. Pada saat sahabat memasukkan saringannya, berhati-hati ya sahabat, karena teflon ini tepiannya sangat panas. Dan setelah kita masukkan saringannya, kemudian tutup, panggang selama kurang lebih 20-25 menit dengan api kecil saja. Setelah 5 menit, biasanya permukaan dari tutupnya akan terdapat titik-titik uap seperti ini. Ini tidak apa-apa ya sahabat, bisa dielap saja kemudian ditutupkan kembali. Setelah 20 atau 25 menit, bisa dilihat bagian bawahnya. Jika terlihat atau telah berwarna kecoklatan seperti ini, tandanya cookiesnya telah matang. Jadi jika kita ingin mengetahui cookies kita sudah matang atau belum, lihat saja bagian bawahnya ya. Jika terdapat warna coklat, tandanya telah siap untuk ditiriskan. Kemudian lanjutkan dengan sisa adonan yang lain. Sambil menunggu adonan yang berikutnya, adonan ini langsung saja kita taburi menggunakan gula halus. Nah sahabat, cara menaburkan gula halusnya, jangan menunggu adonan sampai dingin ya. Karena jika sahabat menunggu sampai dingin, maka gula halusnya tidak akan lengket. Jadi sebaiknya agak hangat-hangat saja. Namun jangan masih panas ya, ketika panas gula halus akan meleleh. Nah seperti ini ya sahabat hasilnya. Sebanyak ini menghasilkan sekitar 2,5 toples untuk satu resep ini. Nah jika sahabat ingin menjualnya, masukkan saja ke dalam toples yang food grade seperti ini. Ada lambang gelas di bagian bawahnya. Sahabat dapat membelinya di toko online atau di toko plastik. Dan beri alas kertas, kemudian masukkan satu persatu ke dalam cookies cup seperti ini atau mangkuk cookies. Dan tata di dalam toplesnya. Namun jika sahabat tidak memasukkan ke dalam cookies cup atau mangkuk cookies seperti ini juga bisa ya. Biasanya fungsi dari mangkuk ini untuk membuat tangan kita tetap bersih pada saat kita mengambil kuenya. Nah seperti ini ya sahabat. Dan kue putri salju ini pun siap untuk disajikan atau dijual menjelang lebaran. Nah sahabat, jangan lupa mensubscribe channel ini ya. Bagi sahabat yang belum mensubscribe channel ini, bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.